Psikoterapis biasanya memanfaatkan gagasan perpecahan dan perbaikan sebagai lensa yang berguna untuk melihat banyak kesulitan dalam hubungan. Akan ada saat-saat tidak puasan atau kehancuran seperti ungkapan dalam setiap hubungan menurut psikoterapis. Kita kehilangan kepercayaan pada orang lain sebagai orang kepercayaan yang dapat diandalkan. Seseorang yang dengan penuh perhatian akan memenuhi kebutuhan kita dan menjaga kasih sayang kita terhadap mereka. Seringkali, air mata sangat kecil sehingga tidak diketahui oleh seseorang yang mengamati dari luar. Seringkali orang gagal menyampaikan salam hangat kepada orang lain. Rekannya mengangkat bahu dan dengan santai menyatakan bahwa mereka tidak mengerti ketika seseorang mencoba menjelaskan suatu konsep kepada mereka. Seorang kekasih berbagi anekdot tentang kurangnya kebaikan pasangannya di depan umum. Seseorang memulai perselingkuhan rahasia dan mengabaikan hari ulang tahun. Masalah dengan perpisahan adalah mereka tidak memberitahu Anda apapun tentang masa depan suatu kemitraan. Mungkin tidak ada perpisahan, tapi mungkin ada perpecahan yang terus-menerus dan cukup serius. Apa yang mereka sebut perbaikan adalah upaya yang diperlukan pasangan untuk mendapatkan kembali kepercayaan satu sama lain dan menjadikan diri mereka kembali sebagai seseorang yang pada dasarnya baik hati, penuh kasih sayang, dan mampu memahami serta memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perbaikan bukan hanya satu dari banyak kemampuan, seperti yang ditunjukkan oleh psikoterapi. Untuk sebagian besar, ini menentukan seberapa mahir Anda sebagai seorang master dalam hal perkembangan emosi. Itu adalah ciri orang dewasa. Untuk memecahkan masalah secara efektif, seseorang harus memiliki kemahiran dalam 4 bidang berbeda. Pertama, kemampuan mengungkapkan penyesalan sangatlah penting. Karena hal ini membutuhkan lebih dari sekedar beberapa kata penyemangat mengatakan saya minta maaf tidaklah sesederhana kelihatannya. Kecintaan pada diri sendiri seseorang sangat terpukul. Ketika seseorang sudah merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, permintaan untuk mengakui dirinya lebih naif, emosinya tidak stabil, mendominasi, mudah marah, atau sombong bisa terasa seperti permintaan yang tidak masuk akal. Bukan karena kita sombong, tapi karena ketidakberhargaan kita begitu jelas terlihat sehingga kita bahkan tidak bisa membayangkan kemungkinan bahwa permintaan maaf kita yang tulus akan mendatangkan belas kasih dan pengertian yang sangat kita butuhkan. Namun, kami masih sangat percaya pada ketidaklayakan kami. Dan yang kedua, kemampuan untuk memaafkan. Menerima permintaan maaf mungkin sama sulitnya. Untuk mencapai hal ini, kita harus memiliki kapasitas kreatif untuk berempati terhadap berbagai cara yang dilakukan orang baik seperti kita dalam membuat pilihan yang buruk. Sikap yang lebih pemaaf memberi kita kekuatan untuk mencari penjelasan paling dermawan tentang mengapa orang-orang yang bermanfaat kadang-kadang bertindak dengan cara yang kurang ideal. Ketika jenis pengampunan ini tampaknya tidak dapat diatasi, para psikolog menggunakan teknik mental yang dikenal sebagai splitting. Seringkali kita cenderung menilai seseorang berdasarkan kebaikan atau kekurangannya. Dengan memilah-milah orang dengan cara ini, kita melindungi diri kita dari risiko ambivalensi atau kekecewaan orang dewasa yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kita bisa mencintai seseorang tanpa syarat jika dia sempurna dan suci. Sebaliknya, jika dia tiba-tiba berubah menjadi buruk, kita mungkin tidak akan pernah bisa memaafkannya. Mungkin sulit untuk mengingat bahwa kita baru saja memulai. Individu mampu dengan anggun mengakui kekurangan yang melekat pada diri mereka di berbagai bidang. Pemecah masalah terbaik juga merupakan siswa terbaik. Dengan kata lain, mereka tahu seberapa banyak mereka perlu belajar dan tidak merasa malu. Seseorang mungkin mengkritik mereka, dan hal itu tidak seharusnya membuat mereka terkejut atau khawatir. Itu hanyalah tanda bahwa seseorang yang peduli memperhatikan pertumbuhannya, mengenali kekurangannya dalam kedewasaan, dan memberi mereka sesuatu yang hampir tidak dilakukan orang lain dalam hubungan yang aman. Untuk menonjolkan nilai dan martabat yang melekat pada semua orang, bentuk seni Jepang kintsugi melibatkan perbaikan tembikar dan vas yang pecah dengan pernis berlapis emas, dan kemudian menampilkannya sebagai karya seni yang berharga. Memiliki hubungan yang bebas dari putusnya hubungan adalah hal yang mengagumkan, tetapi mengetahui cara memperbaiki hubungan yang rusak dengan benang emas emosional yang tak ternilai harganya adalah prestasi yang bahkan lebih luar biasa.
Hal ini membutuhkan penerimaan diri, kesabaran, kerendahan hati, keberanian, dan kebaikan yang berlimpah. Temukan teman yang cukup baik dan belajar menjadi percaya diri, dua aspek kehidupan yang paling penting namun sering diabaikan. Mungkin mereka dapat memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana berperilaku dalam situasi yang melibatkan orang tua, seks, pengasuhan anak, atau keuangan. Mereka gagal karena lupa apa yang menjadikan pendidik efektif. Anehnya, bentuk ekspresi artistik ini bertumpu pada keraguan terhadap kemampuan orang lain dalam memahami aspirasi kita. Hasil yang luar biasa bukanlah hal yang diharapkan oleh para pendidik sukses. Mereka sangat menyadari fakta bahwa pikiran orang-orang terkenal berubah-ubah. Mereka menelan banyak pesimisme mengenai komunikasi interpersonal yang efektif. Karena mereka menolak untuk percaya pada kesimetrian mental yang utuh pada awalnya, mereka mampu tetap tenang dan menyenangkan, bahkan ketika dihadapi yang tidak dapat dihindari di dalam kemitraan. Mereka tidak terlalu ngotot ketika ingin menyampaikan maksudnya. Mereka menghargai waktu pendengar dan memberitahu mereka tentang sikap defensif mereka. Poin keempat adalah memahami bahwa tersinggung pada seseorang lebih nyaman daripada mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka dapat memberi kita informasi yang berguna sangatlah penting. Daripada berfokus pada pesan sebenarnya yang ingin mereka sampaikan, kita mungkin akan terganggu oleh cara mereka menyampaikannya.